menjelang siang ini kita bersama-sama belajar, duduk bersama. Alhamdulillah materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Muslis tadi luar biasa. Kalau materi itu saja bisa kita terapkan di masjid-masjid kita yang ada di Singkawang ini, insya Allah makmur semua masjid kita. Kalau bisa, kalau diterapkan. Kalau tidak diterapkan, itulah ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya dapat informasi, dapat telepon dari teman-teman MUI Singkawang bahwa akan ada pelatihan manajemen masjid. Ini luar biasa. Jarang-jarang ada dari pemerintahan kemudian langsung turun memikirkan masjidnya. Ini insya Allah suatu gerakan yang luar biasa untuk Kota Singkawang. Semoga tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Karyadi, kopi pangku ke, teh pangku ke, apa ke yang pangku-pangku, semoga ke depan tidak ada lagi. Dengan apa? Dengan cara kita memakmurkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sudah siap ya? Siap. Kita santai saja sambil menikmati, ada kopi, silakan dinikmati kopinya. Kalau tak ada, mungkin masih ada refill di belakang. Masih banyak. Nah, insya Allah saya tidak akan lama. Kalau memang nanti ada tanya jawab, kita di akhir tanya jawab. Karena biasanya sesi tanya jawab itu lebih penting daripada materi. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Baik, pertama saya perkenalkan. Alhamdulillah nama saya Abu Hasan, asli Aceh. Lama tinggal di Jawa. Alhamdulillah saat ini tinggal di Pontianak. Membersamai Masjid Kapal Munzalan. Alhamdulillah saya diamanahi saat ini selaku Direktur Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Karena Alhamdulillah Masjid Kapal Indonesia sampai saat ini sudah ada cabang 24 di seluruh Indonesia dan ada beberapa cabang di belahan dunia. Alhamdulillah tahadus binikmah. Dan ada beberapa masjid mitra. Jadi ada cabang, ada mitra. Yang cabang adalah masjid cabang di bawah pengelolaan Masjid Kapal Munzalan. Insya Allah ada cikal bakalnya sudah ditetapkan ada di Singkawang, insya Allah satu. Itu sudah mulai Pak. Masjidnya belum berdiri tapi sudah mulai berkontribusi. Dan insya Allah nanti akan hadir lagi di Sambas. Alhamdulillah sudah mulai pembangunan. Dan insya Allah bukan artinya ingin memperkeruh masjid-masjid yang ada, tidak. Tetapi kita saling melengkapi. Datang masjid bukan berarti itu mengancam kas kita. Gitu lah ya. Ini kadang-kadang ada ketika pembangunan masjid itu ditolak oleh pengurus masjid lain karena apa? Urusannya bukan sebenarnya, bukan gara-gara masjidnya terlalu dekat, masjidnya ini jamaahnya ini, bukan. Urusan akhirnya adalah gara-gara ya Allah fulus, ya Allah, ya Allah fulus, ya Allah. Mereka berpikiran kalau semakin dekat masjid artinya kotak kencelengan masjid semakin. Nah, maka disinilah kita belajar bersama bagaimana judul yang diberikan kepada saya agak luar-luar, agak-agak ngeri-ngeri sedap. Bagaimana masjid berperan sebagai peradaban. Maka sebelum saya memulai, insya Allah saya akan memulai bisa? Oke. Sama. Realita masjid saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mulis tadi itu. Masjid itu kita sepakat dulu deh Pak ya. Sebelum kita naik nanti bagaimana masjid ini bisa membuat peradaban. Yang pertama kita harus sepakat terlebih dahulu, masjid yang kita inginkan itu yang pertama adalah masjid beton dan besi, atau yang kedua masjid sebagai fungsi dan kontribusi. Yang pertama, yang kedua Pak? Yakin Pak ya? Sepakat kita? Kalau sudah sepakat, masjid yang kita inginkan adalah masjid yang berfungsi dan berkontribusi. Itu adalah masjid yang bisa kita makmurkan. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Muslis. Pergantian pengurus, kemudian pergantian masjid.
masjid sudah bagus-bagus Pak, bagus ini sudah rapi, tapi pergantian pengurus ampun aku buatnya tak ada buatnya, ada oh udahlah kita ganti masjid ya, robohkan masjid yang lama, ganti masjid baru. Untuk apa? Menghabiskan kas biar kelihatan ada kerjaan. Kemudian kita turun ke jalan, ganggu orang berjalan, turun tengah jalan. Masih banyak Pak ya? Yang ada hadir di sini masih ada kayak gitu Pak? Tak ada Pak ya? Saya tak yakin. Maksudnya tak yakin kalau itu masih ada. Karena semuanya kita saat ini lagi di ruangan, tak di jalan. Tapi kalau sudah balik ke masjid kita masing-masing, itu ya Allah dan kita yang tahu. Semoga tidak ada lagi. Masjid yang berfungsi dan berkontribusi. Jadi masjid itu, kalau kami di Masjid Kapal Munzalan khususnya, bukan masjid yang berfokus pada beton dan besi, tapi fokus kami adalah fungsi dan kontribusi. Yang sudah pernah mampir ke Masjid Kapal Munzalan? Oh belum ada, oh sudah ada. Masjidnya besar apa kecil Pak? Kecil. Masjidnya bagus atau tidak? Bagus. Tidak, biasa saja. Ukuran masjid itu cuma 11 kali 17 meter. Di tengah-tengah gang sempit, di tengah mayoritas non-muslim. Tetapi kami tidak mau akhirnya terkurung dengan gara-gara oh kita ini minoritas non-muslim, kita ini gang sempit. Tidak, kita harus terus mengembangkan sayap kita. Walaupun dari gang kecil, kita harus bisa go nasional dan bahkan internasional. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai. Biasanya kalau sesuatu itu Jakarta pusatnya buka cabang di Kalimantan. Saat ini pusatnya di Kalimantan Barat, cabangnya di Jakarta. Sebuah kebanggaan, bukan kebanggaan, tapi kita baru mulai bagaimana kita mewarnai masjid-masjid kita saat ini, masjid yang berfungsi. Nah, sekarang baru timbul pertanyaan, apa fungsi masjid?